Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Eka Sari Kusumastuti, salah satu dosen program studi pendidikan khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Anak dengan Spektrum Autis dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan bagaimana cara menyampaikan materi agar bisa diterima oleh mahasiswa dengan baik. Kemudian interaction, yaitu bagaimana proses interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, assessment, yaitu bagaimana bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar atau wajib pada program S1 Pendidikan Khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, dengan beban belajar 2 SKS dan mengkaji tentang hakikat, identifikasi, asesmen, pembelajaran, program kebutuhan khusus, layanan terapi, dan tips bagi orang tua dalam menghadapi anak dengan spektrum autis, serta tokoh dengan spektrum autis yang menginspirasi. Diharapkan dari semua materi dalam mata kuliah pendidikan anak dengan spektrum autis ini dapat memberikan bekal bagi calon pendidik anak berkebutuhan khusus dalam memberikan layanan intervensi pada anak dengan spektrum autis. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan khusus untuk semua jenis kebutuhan khusus atau kelainan. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, memiliki keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan menafsirkan hasil identifikasi dan asesmen untuk keperluan pembelajaran bagi peserta didik atau warga belajar berkebutuhan khusus. Berdasarkan CPL tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi yang pertama, bagi mahasiswa reguler diharapkan mampu menganalisis teori-teori pendidikan khusus berkenaan dengan anak dengan spektrum autis dengan menginternalisasi nilai, norma, dan nilai etika akademik secara berkelompok maupun individual. Kemudian, bagi mahasiswa berkebutuhan khusus atau MBK, mampu menyebutkan teori-teori pendidikan khusus berkenaan dengan anak dengan spektrum autis dengan menginternalisasi nilai, norma, dan nilai etika akademik secara berkelompok maupun individual. Dan kemudian masih ada 2 CPMK lagi, namun bisa dilihat lebih lanjut di bawah ini. Silakan. Kemudian, CPMK tersebut diturunkan menjadi 12 sub-CPMK yang tersebar pada 14 pertemuan. Sedangkan 2 pertemuan lainnya dipergunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk lebih lanjutnya, bisa dilihat di bawah ini, terdapat bahan kajian mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16. Silakan dilihat. Baik, kemudian sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka. Namun, untuk pengumpulan tugas, pengerjaan latihan soal, UTS, dan UAS melalui media online. Bagi mahasiswa reguler, difasilitasi pengerjaan tugas melalui Simari, Google Classroom, Google Form, atau media lainnya. Sedangkan
Bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, telah disediakan aplikasi khusus yang telah saya dan tim kembangkan pada penelitian tahun 2022, yaitu aplikasi Ajar MBK berbasis Universal Design for Learning pada mata kuliah pendidikan anak dengan spektrum autis. Mata kuliah ini menerapkan discovery learning yang terdiri dari ceramah interaktif, tanya jawab, studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan kuis. Adapun rincian dari kegiatannya, pertama-tama saya memberikan pengantar materi perkuliahan, kemudian melakukan tanya jawab dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa diberikan kasus dan diminta untuk mendiskusikannya dalam kelompok, kemudian perwakilan kelompok presentasi, dan di akhir perkuliahan diminta mengerjakan soal. Pada pertemuan yang lain, juga ada diterapkan case method dengan melakukan studi ke lapangan secara langsung untuk mengidentifikasi anak dengan spektrum autis dan melakukan observasi layanan pendidikannya. Kemudian, kasus yang ditemukan di sekolah dipresentasikan pada perkuliahan dan didiskusikan bersama. Sedangkan untuk sistem penilaiannya, kumulatif dari tugas individu ada 15%, kemudian tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester 40%. Secara lebih rincinya, tugas individu adalah mengerjakan soal, sedangkan tugas kelompok terdiri dari tugas presentasi teori dengan membuat PowerPoint dan modul, serta tugas presentasi hasil studi lapangan dengan membuat PowerPoint, laporan, dan video studi lapangan. Kemudian untuk UTS dan UAS berupa pengerjaan soal. Sekian penjelasan dari saya mengenai mata kuliah pendidikan anak dengan spektrum autis untuk mahasiswa program studi pendidikan khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk mengecek semangatnya ya. Nah, kalau ibu berkata semangat pagi dengan hari. Kemudian kalau ibu berkata apa kabar, dijawab luar biasa, gitu ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Nah, Bapak ini melatih kefokusan ya. Mungkin ada yang berubah gitu. Nggak apa-apa, tapi kurang lebih sudah kompak semuanya ya. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ya, jadi ibu minta tolong untuk salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan kami dibantu. Mungkin posisinya tidak mengenai layar. Ya. Sebelum kita memulai hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa. Silakan untuk berdoa sesuai saya masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Aini yang telah memandu atau memimpin doa pada hari ini. Sekarang akan lebih semangat lagi ya, seperti sayur tanpa garam ya. Nah, kalau misalnya kita tidak mulai hari ini dengan penuh semangat, nah salah satunya dengan kita berpantun. Nah, seperti biasa ya, untuk menyemarakkan ya kuliah hari ini, tolong dicatat kalau ibu ada berkata kata-kata pantun begitu ya. Pohon randu banyak durinya. Cakep. Tangan bermain kaki melangkah. Cakep. Sambut siang ini dengan gembira. Cakep. Semoga kita mendapat berkah. Amin. Baik, terima kasih. Jadi ibu harap ini menjadi doa untuk kita semua ya. Semoga perkuliahan hari ini diberikan kelancaran. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas nih ya mengenai pengertian atau siapa itu anak dengan spektrum autis secara garis besarnya. Kemudian apa saja gitu ya faktor risiko yang menyebabkan anak mengalami gangguan spektrum autis. Nah, oleh karena itu ibu ingin sedikit kalian merecall mengenai siapa itu anak dengan spektrum autis. Ya. Silakan, coba ada yang
spektrum autis. Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang khas dari ringan sampai berat. Pada umumnya ditandai dengan ketidakmampuan dalam berkomunikasi dengan lingkungan eksternal. Baik, terima kasih ya. Mungkin kemarin kita membahas secara general, nah hari ini kita akan lebih memvisualisasikan lagi ya apa saja ciri-ciri dari anak dengan spektrum autis, kemudian permasalahannya apa saja, nah itu akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelumnya kita merecall kembali bahwa ini adalah buku panduan ya atau buku referensi yang bisa kalian gunakan. Nah, salah satu ini ada buku yang telah ditulis ya mengenai pendidikan anak dengan spektrum autis dan ada berbagai referensi yang lain. Jadi silakan bisa memperolehnya entah di perpus atau mungkin sumber-sumber lain atau mungkin di sumber-sumber yang bisa kalian akses seperti itu. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang mau berkebutuhan khusus bisa sudah mendownload ya kemarin ya? Sudah ya? Nah, ini dibantu dengan juru bahasa isyaratnya mengatakan sudah mendownload aplikasinya. Nah, jadi nanti untuk latihan-latihan soalnya nanti bisa mendownload aplikasinya, kemudian menginstal dan bisa berlatih soal melalui aplikasi ini ya. Nah, ini aplikasi ini adalah pengembangan penelitian ini penting. Nah, KBG semoga bisa membantu gitu ya untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Baik, kita sekarang berbicara mengenai apa yang dibahas hari ini. Ada 3 outline atau ada 3 hal penting yang kita bahas hari ini. Yang pertama mengenai ciri-cirinya, klasifikasinya dan permasalahannya. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini ada tujuan pembelajaran yang memang dikhususkan untuk para mahasiswa reguler dan ada tujuan yang dikhususkan untuk para mahasiswa berkebutuhan khusus. Di mana yang membedakan adalah tujuannya. Untuk mahasiswa berkebutuhan khusus lebih ke menyebutkan ya untuk berdasarkan taksonomi Bloom. Kemudian untuk mahasiswa reguler ada yang misalnya ciri-ciri diharapkan bisa menganalisis nantinya ya dari kasus-kasus yang ada dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu ciri-ciri. Di mana kemarin sudah ini ya dibahas ya teman-teman kemarin bahwa anak autis itu sudah bisa dikenali sejak usia berapa? Ada yang mau mencoba menjawab anak-anak? Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Asifa dari kelas A02. Anak autis bisa dikenali dari usia 6 bulan. Baik, terima kasih ya sudah dijawab. Jadi sejak usia 6 bulan atau mungkin bisa jadi sebelum itu ya. Namun hanya kita melihat ciri-cirinya yang perlu di-cross-check ke pihak yang bisa membantu, yaitu salah satunya dokter anak, dokter tumbuh kembang anak. Baik, kita masuk kepada ciri-ciri. Nah, kemarin kurang lebih sudah disebutkan oleh Regina tadi ya bahwa permasalahannya ada 3 titik. Kalau menurut DSM-4 itu ada 3 titik ya, interaksi sosial, komunikasi, kemudian perilaku. Sedangkan menurut saat ini yang sering kita gunakan adalah DSM-5, di mana untuk komunikasi dan interaksi sosial menjadi satu, dilebur karena saling berkaitan, yaitu komunikasi sosial dan hambatan komunikasi sosial dan minat yang terbatas dan perilaku yang berulang. Nah, mungkin di sini itu tidak bisa menyebutkan satu-satu ya, hanya sekilas-sekilas. Nanti kalau misalnya perlu ada ditanyakan bisa di luar perkuliahan atau minggu depan akan kita review kembali seperti itu. Nah, salah satunya untuk memberikan gambaran ya untuk hambatan komunikasi sosial, contohnya adalah kurangnya kontak mata. Nah, di sini untuk anak autis sendiri bahwa bukan berarti tidak ada kontak mata sama sekali ya. Mereka memiliki kontak mata, tapi durasinya tidak sama dengan kita ya. Tetap ada yang mungkin memang apabila telat penanganannya bisa jadi sama sedikit ya durasinya. Tetap ada, tapi durasinya yang membedakan seperti itu. Kemudian salah satunya untuk terkait perilaku, contohnya adalah membariskan mainan. Nah, jadi mereka itu berperilaku, bermainnya itu berbeda ya dengan anak-anak pada umumnya ya. Nah, kalau biasanya mobil itu gimana bermainnya? Dimaju mundurkan, kalau mereka cenderung suka menata sesuatu. Jadi mobilnya itu diletakkan secara berurutan. Jadi memiliki pola permainan yang berbeda dengan kita pada umumnya. Nah, ini ada contoh
lain nanti bisa kita sambil jalan ya, kita bahas kembali. Kalian bisa mengakses materi ibu di Google Classroom, di Simari, atau nanti kita diskusikan kembali melalui grup WhatsApp ya untuk mengakses materi ini. Baik, selanjutnya kita berbicara mengenai klasifikasi ya. Klasifikasi anak dengan spektrum autis. Balik lagi tergantung dengan kita ya, melihat dari sudut pandang mana. Nah, di sini ada berdasarkan muncul kelainannya, berdasarkan intelektualnya, interaksi sosialnya, dan berdasarkan prediksi kemandiriannya. Ibu ambil contoh satu ya, berdasarkan intelektualnya. Nah, di sini ada yang autis yang dengan keterbelakangan mental sedang dan berat, ada juga autis yang keterbelakangan mental ringan, ada juga yang tidak mengalami keterbelakangan mental. Jika kita lihat dari intelektualnya. Nah, begitu juga ketika kalian melihat dari sudut pandang yang lain. Nah ya, itu salah satunya. Kemudian jika kita melihat dari klasifikasi. Nah, klasifikasi anak dengan spektrum autis itu ada autis ringan, sedang, dan berat. Coba, ada yang mencoba satu saja untuk autis berat itu seperti apa kalau menurut pemahaman kalian? Silakan, ada yang mau mencoba? Coba untuk Lamia, coba Lamia. Yang diingat atau mungkin menurut persepsi Lamia mungkin pernah membaca buku atau pernah diskusi dengan ibu sebelumnya atau bagaimana? Silakan. Pertama kali saya lihat, menurut saya kalau autis berat itu kontak matanya sangat-sangat kurang. Perlu beberapa kali manggil baru nengok. Bahkan dia bisa nggak nengok. Itu ya. Bahkan mungkin tidak ada kontak mata yang sama sekali. Kemudian salah satunya bisa jadi anak ini juga cenderung menyakiti diri sendiri. Nah, yang memang harus diberikan ya treatment yang khusus begitu. Baik, ini nanti bisa sambil kita bahas ya di Google Classroom atau media yang lain. Kemudian kita masuk kepada permasalahan ya, permasalahan anak dengan spektrum autis. Nah, ini nanti kita minta tolong membentuk kelompok sebentar ya. Nah, adep-adepan atau gimana? Adep-adepan ya maksudnya. Nah, di sini ada masalah autis itu ada berkaitan dengan masalah sensori integrasi. Sensori itu indera ya, tahu ya sudah ya? Pernah dengar ya, familiar ya? Kemudian ada masalah perilaku sosial, masalah bahasa, masalah komunikasi, dan masalah interaksi sosial. Nah, dalam hal ini, oleh karena itu Ibu mengajak kalian untuk membaca sedikit ya. Nah, Ibu kirimkan ya untuk linknya ya, untuk link link untuk mengerjakan. Nah, silakan nanti kalian kerjakan ya. Nah, ini Ibu kirimkan sebentar. Nah, jadi sambil menunggu Ibu mengirimkan, mohon membentuk kelompok ini 3-4 orang ya, 3-4 kelompok ya. Gimana? Atau mungkin dibuat ini saja, per baris ini ya, diskusinya nyaman ya. Ya, coba kalian sambil diskusi, mungkin bisa berhadapan, kembalikan ke gimana. 2 kelompok saja kalau gitu ya, kita melihat situasinya, sebaiknya 2 kelompok. Beri waktu kira-kira sekitar 5-10 menit ya, tapi kita singkat saja, nanti sambil jalan saja untuk diskusinya, seperti itu ya. Silakan bisa ini ya, bisa dibentuk berbalik-balik.
novel ini dikatakan bahwa dia sangat sering menggigit benda yang ia pegang atau mungkin menggigit kain bajunya sendiri, dan itu menandakan dia merasa tidak nyaman dengan bajunya dan saking seringnya jadi sobek. Lalu untuk bagian yang lainnya itu seperti saat bersalaman itu dia menghindari kontak mata. Di sana diperlihatkan bahwa Nopal memiliki interaksi yang sangat minim. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok. Sementara cukup ya? Sementara cukup Ibu. Baik, terima kasih kepada Aminah ya sebagai perwakilan dari kelompok 1 bahwa memang benar ya tadi salah satunya ada masalah pada sensori perabaannya ya, anak merasa tidak nyaman dengan label di belakang bajunya itu. Kemudian tapi salah satunya terkait kontak mata itu juga berkaitan dengan sensori penglihatannya ya, jadi dia merasa sulit ya untuk melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 2. Mau coba kelompok 2 perwakilan? Boleh? Silakan. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Luciana Anjani dari kelompok 2. Jadi apa yang kami dapat ini kurang lebih saja dari yang dikatakan Amin sebelumnya. Yang pertama itu suka berlarian atau mengambil yang berarti tidak bisa diam. Hal tersebut menunjukkan bahwa sensorinya ini terlalu peka. Lalu suka meniup balon, lalu kontak matanya. Dan yang terakhir tadi ada tentang dia menolak interaksi sosial. Itu berarti masuk ke masalah interaksi sosial ya? Sensorinya juga saling berkaitan juga dengan interaksi sosial. Mohon maaf yang tadi yang suka berlarian tadi sensorinya kurang peka. Karena tidak bisa diam kalau menurut yang saya catat sebelumnya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Lucia selaku perwakilan dari kelompok 2 ya atas jawabannya. Baik, kemudian terkait perilaku tadi sudah sedikit disinggung ya. Untuk perilaku sebenarnya kita perlu memperhatikan tentang frekuensinya, durasinya, intensitasnya ya. Jadi tidak semua perilaku kita katakan oh itu anak itu karena perilaku ini tidak bisa diam dikatakan anak autis. Belum tentu, bisa jadi karena anaknya super aktif atau aktif ya, karena kita perlu melihat dari durasi frekuensinya juga ya. Dikatakan bahwa perilaku itu termasuk dalam kategori anak yang mengalami hambatan hambatan autis atau mengalami berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, jadi sedikit menyimpulkan sebelum kalian nanti berlatih ya, kira-kira nanti ada beberapa soal yang kalian kerjakan, soal benar apa salah kalian memilih ya, true atau false. Nah, tapi sebelumnya kita simpulkan bersama ya. Nah, jadi Ibu minta tolong silakan perwakilan untuk membantu menyimpulkan untuk materi ya, pemaparan materi atau diskusi kita pada hari ini. Silakan, ada yang perwakilan mau menyimpulkan? Saya akan menyimpulkan hasil perkuliahan dari materi. Jadi anak autis itu tadi punya ciri-ciri dari hambatan intelektualnya, sosial, seperti misalnya anak autis itu suka menyendiri tadi, tidak suka berinteraksi, terus kurangnya kontak mata dengan orang lain. Kemudian ada juga sering ekolia ya tadi, suka membelot. Jadi misalnya kamu lagi apa, dia mengulang lagi, kamu lagi apa, jadi tidak menjawab hal yang ditanyakan, jadi dia mengulang lagi. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak autis, yaitu permasalahan sensori integrasinya tadi, kemudian masalah perilaku sosial, kemudian masalah bahasa, masalah komunikasi, dan masalah interaksi sosial. Mungkin sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan, terima kasih ya. Oke. Nah, namun sebelumnya Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal sebentar ya. Nah, untuk merecall ya, untuk kita untuk mengetahui sejauh mana gitu ya, apa yang belum kita pahami atau apa yang sudah kita pahami. Baik, silakan buka HP-nya masing-masing. Ibu akan mengirimkan untuk ini ya soalnya ya.
jumlah ya kalau kita puluhkan ya ada yang 60, ada yang 80, ada yang 100 gitu ya, luar biasa sekali. Semoga ini bisa kita ini ya lanjutkan ya, kita belajar bersama. Semoga bisa membekali ya nantinya ketika kalian lulus kuliah nanti bisa membuktikan diri ya untuk berkontribusi ya dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, dalam konteks ini anak dengan spektrum autis. Sebelum ya ditutup ya seperti biasa kita selalu mengambil kata-kata ya dari orang-orang yang menginspirasi kita ya, bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh ya yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Nah, ini kata-kata Pak Nelson Mandela ini ya, cukup merasuk atau meresap di hati gitu ya. Kata-kata kita bisa mengambil hikmah ya dari setiap kata-kata dari orang-orang yang menginspirasi di luar sana. Semoga bisa mengutuk hati kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, kurang lebih tadi kalau dibuka pakai pantun baiknya ditutup dengan pakai pantun ya. Iya. Karena seperti itu, mari kita berpantun ya. Burung dara cendrawasih. Cakepnya pakai jempol gimana? Yang mantap ya. Burung dara cendrawasih. Cari dulu di Papua. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan adanya pantun ini berakhir ulang perkuliahan kita hari ini ya. Jangan lupa tugas-tugasnya tadi kalau belum selesai atau mungkin mau dilanjutkan boleh. Yang jelas ini untuk latihan soal kita. Nah, untuk latihan-latihan di awal nanti kalau ada penilaian lanjutan nanti bisa kita lanjutin di pertemuan selanjutnya gitu ya. Tapi tadi kuliah sudah selesai semua ya, mengerjakan alhamdulillah ya. Luar biasa. Mungkin itu saja ya. Sampai jumpa untuk pertemuan perkuliahan minggu depan ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pendidikan anak dengan spektrum autis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah pendidikan anak dengan spektrum autis di program studi pendidikan khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tidak lupa, juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan dosen, staf, dan mahasiswa program studi pendidikan khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, serta pihak-pihak lain yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.